silakan. Jadi zat makanan yang diperlukan tubuh itu ada karbohidrat, protein, serat, ada juga vitamin, mineral, air, dan ada lemak. Oke. Jadi tadi Nabila sudah jelaskan apa saja yang termasuk zat makanan. Kita beri apresiasi dulu. Makanan itu pasti dicerna. Ada yang tahu apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan makanan? Oke, Raffi silakan. Jadi saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, tekak atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus buntu, usus besar, dan yang terakhir itu ada anus atau lubang pelepasan. Kita akan membahas tentang organ pencernaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi organ penyusun saluran pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia beserta fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi kelenjar pencernaan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan guru dan diskusi, peserta didik dapat membandingkan proses pencernaan pada manusia dan ruminansia dengan benar. Masuk ke pembahasan inti, Ibu akan melakukan pretest. Pretest tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang organ pencernaan. Oke. Kalian silakan isi berdasarkan pengetahuan yang kalian tahu. Karena kemana belajar? Tadi kan kita sudah melakukan tahap persepsi, yaitu bagaimana makanan itu bisa dicerna di dalam tubuh. Nah, Ibu sedikit akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan suatu kesatuan atau kelompok atau kumpulan dari organ-organ beserta kelenjarnya yang bertanggung jawab dalam memproses bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan. Nah, dalam sistem pencernaan ini bisa dilihat di slide di atas. Ibu bedakan menjadi dua. Itu ada saluran pencernaan dan ada kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk kelenjar pencernaan ada hati dan pankreas. Nah, selanjutnya ini mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas sedikit mengenai sistem pencernaan pada ruminansia. Contohnya, sapi pencernaan ruminansia. Sini ada 3 proses. Yang pertama ada proses mekanik, yang kedua ada proses fermentasi dan hidrolis. Nah, adapun urutan atau organ-organ pencernaan pada ruminansia dimulai dari mulut, kemudian ke esofagus, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, lambung sapi di sini terdiri atas 4 buah. Nah, ada rumen, ada retikulum, ada omasum dan abomasum. Nah, di sapi ini terjadi 2 proses pencernaan, 2 kali proses pencernaan atau 2 kali fase pencernaan. Yang fase pertama dari mulut, kemudian ke esofagus, kemudian dia masuk ke rumen, dan selanjutnya ke retikulum. Nah, di retikulum ini akan membentuk suatu bola-bola besar atau bola-bola kasar yang dinamakan dengan bolus. Nah, pada saat sapi istirahat, bola-bola kasar atau bolus itu akan kembali ke mulut untuk dikunyah. Selanjutnya akan setelah dari mulut akan masuk ke omasum, kemudian menuju abomasum, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita akan difermentasi oleh bakteri dan akan diteruskan ke anus. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai sistem
juga bisa mengakses internet dan menggunakan buku pada kalian untuk mencari jawaban untuk mengisi LKPD-nya. Nah, selanjutnya Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya kalian akan presentasi hasil diskusi kalian dan Ibu akan Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan hasil kerjanya? Sudah selesai? Oke, sesuai yang Ibu sudah paparkan sebelumnya. Jadi Ibu akan menunjuk dari 6 kelompok ini, Ibu hanya akan menunjuk 3 untuk melakukan presentasi. Ada yang mau mengajukan, kelompoknya yang mau mengajukan untuk presentasi? Oke, jadi kelompok 1. Masih ada kelompok yang mau mengajukan diri? Kelompok 5 mau? 1 kelompok lagi Ibu yang tunjuk. Kelompok 3. Kelompok 3 bisa ya? Jadi yang presentasi hari ini kelompok 1, 3, dan 5. Nah, jadi untuk 2 kelompok yang lain kalian tidak tinggal diam. Kalian bertugas untuk memberi pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Jadi kelompok yang tinggal kelompok 2, 4, dan 5. Oh, sorry. Ternyata 6 kelompok ya. Oke. Untuk kelompok 1 selanjutnya Ibu minta silakan ke kelompok 1 dulu untuk melakukan presentasinya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Haliza Nukuhali dari perwakilan kelompok 1. Kami akan menjawab pada pertanyaan nomor 1. Jadi sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Manisha Zakira, kemudian Ananda Takia, Faiza Hairul Nisa, Muhammad Ridho, Nabila, dan saya sendiri Nur Haliza Nukuhali. Kemudian pada pertanyaan nomor 1,
Di sini pada bagian nomor 1 ditunjukkan ada mulut, kemudian di bagian nomor 2 itu ada kelenjar ludah, kemudian bagian nomor 3 ada lambung, kemudian nomor 4 itu ada pankreas, kemudian nomor 5 itu adalah ileum, kemudian nomor 6 itu adalah rektum, kemudian nomor 7 ada anus, nomor 8 ada tumbai cacing, kemudian nomor 9 ada kolon, kemudian nomor 10 ada hati. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa sapi mengunyah makanannya sebanyak 2 kali? Beri aplaus dulu untuk Ugi. Oke, karena semua 3 kelompok sudah presentasi tadi, jadi Ibu mau ada satu orang yang menyimpulkan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini terkait dengan sistem pencernaan? Baik, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan beberapa mengenai sistem pencernaan. Yang pertama itu dari sistem pencernaan manusia yang terdiri atas banyak sekali organ. Yang pertama itu adalah mulut, terus ada kelenjar ludah, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, ada juga anus, ada ada hati, kantong empedu, faring, dan juga ada kerongkongan. Nah, selanjutnya itu kita mempelajari mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Di hewan ruminansia ini dia itu bersifat unik karena lambungnya yang bersifat poligastrik atau memiliki bagian-bagian yang banyak pada lambungnya, dan juga mekanismenya yang cukup unik, yang dimana mekanismenya itu terdiri atas 3 fase. Yang pertama adalah fase mekanik, ada fase fermentasi, dan juga ada fase kimiawi. Kepada Nabila atas pemaparan terkait dengan kesimpulannya, beri dulu aplaus kepada Nabila. Pemaparan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Nabila, jadi terdapat perbedaan ya antara sistem pencernaan pada manusia dengan hewan pada ruminansia, di mana pada manusia itu hanya 1 fase, sedangkan pada hewan ruminansia itu ada 2 fase pencernaan. Dimulai dari, kalau pada manusia mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan untuk pada hewan ruminansia dimulai dari mulut, kemudian ke esofagus, esofagus turun ke lambung. Tapi uniknya di sini, lambung pada ruminansia itu terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, dari sulung, masuk, dan masuk. Kemudian setelah itu turun ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian ke anus. Kita hari ini Ibu mau memberikan lembar reflektif terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Ada 3 pertanyaan, tidak banyak nih, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu cuma dijawab ya, ragu-ragu atau tidak. Sedangkan 2 pertanyaan lainnya itu berupa STI yang kalian isi berdasarkan dengan